Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu materinya adalah tentang istilah social distancing atau yang sekarang juga ada yang berkembang dengan physical distancing. Kira-kira apa sih perbedaan kedua istilah ini dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin lebih familiar dengan social distancing, di mana yang dulu memang direkomendasikan oleh semua pihak. Nah, sekarang timbul istilah physical distancing. Nah, ini dua hal ini yang kita bahas. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya ya, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama ya. Yuk kita mulai pembahasannya. Anjuran dalam mencegah COVID-19 ini ada banyak. Artinya anjuran dari pemerintah atau dari lembaga kesehatan termasuk WHO itu sangat banyak yang dapat kita pelajari. Semua itu upaya untuk mencegah kita terinfeksi yang namanya virus corona. Di antaranya misalnya rajinlah cuci tangan ya, sebelum keluar, setelah masuk rumah, atau memegang benda-benda yang kita curigai merupakan media penularan COVID-19 ini ya. Cuci tangan itu bisa dengan air mengalir dengan sabun atau cairan yang berbasis alkohol. Jangan lupa ya, dua-duanya bisa dipakai. Yang kedua adalah pemakaian masker ya, terutama jika kita keluar atau jika kita pada tahap kondisi sakit. Nah, ini memang perlu untuk memakai masker, apalagi tenaga kesehatan yang berisiko terpapar dengan orang-orang sakit. Ini memang sangat dianjurkan memakai APD atau alat perlindungan diri, termasuk diantaranya adalah masker. Yang berikutnya adalah jaga kesehatan ya, misalnya asupan nutrisi, vitamin, dan lain sebagainya. Ini penting sekali untuk meningkatkan sistem imun kita. Karena kalau misalnya sistem imun kita masuk, tidak semua infeksi itu otomatis memiliki gejala pada kita. Bisa saja sistem imun kita mengalahkan yang namanya infeksi, termasuk yang namanya infeksi virus corona ini ya. Dan jangan lupa tinggal di rumah, keluar rumah hanya jika sangat-sangat perlu saja. Nah, ini juga bisa yang namanya salah satu upaya untuk menurunkan yang namanya penyebaran infeksi COVID-19 ini. Dan yang terakhir adalah jaga jarak ya. Jaga jarak. Ada dua istilah sekarang. Yang pertama social distancing, yang kedua physical distancing. Apa sih kira-kira bedanya? Dan yang mana rekomendasi yang terbarunya. Nah, sebelum kita memutuskan yang mana istilah yang kita gunakan, kita harus mengenal dulu istilah social distancing dan juga istilah physical distancing ya. Social distancing itu secara terjemahan bebasnya mengatakan adalah jarak sosial. Padahal sebenarnya target awalnya dan target utamanya adalah pencegahan kontak ya, berupa kontak langsung atau kontak fisik, dan juga menjaga jarak. Jadi target utamanya ini. Tapi kesannya kalau para ahli mengatakan kesannya dengan istilah social distancing ini itu orang membatasi hubungan atau komunikasi. Padahal sebenarnya kita berhubungan atau berkomunikasi kan tidak harus satu ruangan, tidak harus kontak fisik, bisa dengan metode lain, misalnya dengan telepon, WhatsApp, atau media-media online yang sudah banyak digunakan saat ini. Jadi banyak ahli itu mengatakan bahwa isolasi sosial itu tidak baik juga buat kesehatan mentalnya. Jika dia terisolasi secara sosial, dia di rumah tapi tidak bisa berhubungan sama sekali dengan dunia luar, itu juga dapat mengakibatkan kesehatan mental mereka menjadi anjlok ya. Sedangkan istilah physical distancing ini secara terjemahan bebasnya adalah menjaga jarak fisik ya. Kita ketahui WHO mengatakan jaga jarak minimal 1 meter. Kenapa 1 meter?
karena penyebaran daripada COVID-19 ini adalah lewat droplet, ya, lewat droplet dari orang-orang yang terinfeksi atau orang yang batuk pilek itu. Jika bersin atau batuk itu biasanya jarak dropletnya itu adalah kurang lebih 1-2 meter. Jadi physical distancing ini menekankan pada menjaga jarak secara fisik, ya. Nah, kita ketahui bahwa dulu rekomendasi WHO itu dengan menggunakan istilah social distancing. Tetapi saat ini, ya, baru-baru ini WHO merubah yang namanya istilah social distancing menjadi physical distancing, ya. Alasannya mereka adalah pembatasan jarak fisik itu yang utama, namun tetap berkomunikasi atau berhubungan, ya. Karena apa? Karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi istilah social distancing itu sudah diubah menjadi istilah physical distancing. Nah, contoh-contoh dari physical distancing dalam mencegah COVID-19 ini, misalnya tadi jaga jarak minimal 1 meter, paling bagus 1,5 atau 2 meter, ya, sebenarnya. Tinggal di rumah, work from home, ya, bekerja dari rumah, dan juga menghindari sedapat mungkin keramaian. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah menjelaskan tentang perbedaan istilah social distancing dan juga physical distancing. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, dadah!